Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai halaman 131 ya. Di kitab yang antum punya ya. Tapi terbitan yang satu lagi ya. Terbitan mana itu yang? Kalau di antum halaman berapa? 186 ya. Kalau yang terbitan Gria Ilmu itu halaman 131 terakhir. Sekarang kita akan masuk ke halaman 132 ya. Tentang perkataan Syekhul Islam terkait dengan Asy'ariyah ya. Baik, mari kita perhatikan Bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Ya. Walamma zakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah makila fi sya'ni al-Asy'ariyah fi safhah salasumi'atin tis'ah wa khamsina minal mujallad as-sadis min majmu' al-fatawa li Ibnu Qasim qala ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menyebutkan apa yang dikatakan ya tentang Asy'ariyah pada kitab ya Majmu' Fatawa jilid ke-6, beliau berkata ya wa muraduhum al-Asy'ariyah alladzina yanfauna as-sifati al-khabariyata. Ya. Jadi kata Syekhul Islam ya, tentang Asy'ariyah ini yang dimaksud Asy'ariyah oleh mereka adalah mereka yang menafikan sifat khabariyahnya Allah Ta'ala. Sifat-sifat khabariyah. Masih ingat ya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, sifat khabariyah itu apa? Sifat yang menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti Allah punya tangan ya, Allah punya wajah dan seterusnya yang sejenis dengan itu. Nah, jadi Asy'ariyah itu ya, mereka menafikan sifat khabariyahnya Allah Ta'ala. Nah, wa amma man qala minhum bi kitabil ibanati alladhi sannafahu al-Asy'ari fi akhir umrihi. Nah, adapun orang-orang yang berkata di antara mereka dari kitab Al-Ibanah yang disusun oleh Imam Al-Asy'ari di akhir usianya, walam yazhar maqalatun tunaqidu dzalika fa hadza yu'addu min ahli sunnah. Nah, adapun mereka orang-orang yang tadi ya mengambil dari kitab Al-Ibanah, ini karyanya Syekh Al-Asy'ari di akhir umurnya, maka ya itu mereka itu ya, yang menganut kitab Asy'ariyah ini itu dipandang sebagai ahlu sunnah, pengikut Imam Asy'ari yang ya, merujuk kepada kitab Al-Ibanah. Nah, itu mereka yu'addu min ahli sunnah, dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah, bukan Asy'ariyah lagi. Karena itu kitab ya, terakhir yang ditulis oleh Imam Asy'ari ya, Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, karena isi dari kitab itu sama dengan ahlu sunnah. Seperti yang disinggung kemarin bahwa beliau ya memuji-muji Imam Ahmad bin Hanbal.
yang kita sudah lalui ya. Di mana mereka mengatakan ya, jadi beliau mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah menjadikan wajah beliau bercahaya dan meninggikan derajatnya dan ya memberikan pahala yang banyak kepada beliau. Nah, itu pujian dari Abu Hasan Al-Asy'ari kepada Imam Ahmad. Itu. Jadi itulah isi di antara kitab Al-Ibanah, maka siapa saja yang menganut pemahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang ada dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah itu dianggap sebagai ahlu sunnah, bukan Asy'ariyah. Itu ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Wa amma ya wa qala qabla zalik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan sebelum itu pada halaman 310 disebutkan, wa amma al-asy'ariyah fa aksu haula, dan adapun asy'ariyah ya, golongan asy'ariyah lawan dari mereka yang dimaksud di sini yang merujuk kepada kitab Al-Ibanah, wa qauluhum, maka perkataan mereka itu maksudnya perkataan orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Abu Hasan Al-Asy'ari tapi bukan yang merujuk kepada kitab Al-Ibanah. Bukannya. Nah, maka mereka bertolak belakang, berlawanan dengan Asy'ariyah yang rujukannya adalah kitab Al-Ibanah, berlawanan. Nah, mereka yang berlawanan ini wa qauluhum yastalzimu at-ta'til. Nah, maka perkataan mereka ini ya, menimbulkan atau memunculkan sikap ta'til. Ta'til itu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah ya, sifat khobariyah di antaranya. Karena apa? Karena mereka berkata, innana la naqul innallaha fi makanin. Sesungguhnya kami, kata mereka ya. Oh, afwan, saya lanjut dulu. Kata mereka ya, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari tapi yang bukan merujuk kepada kitab Al-Ibanah, mereka bilang apa? Wa anna Allah Ta'ala la dakhilal alami wala kharijahu. Allah itu tidak di dalam alam raya ini dan tidak pula di luar alam raya ini. Allah itu enggak ada di alam raya ini, tidak di luarnya, tidak pula di dalamnya. Di mana kalau gitu, Pak Rio? Bingung, ya. Jadi Allah itu annahu la dakhilal alam wala kharijahu. Ya. Itu ya, kegamangan mereka ya. Lalu mereka bilang wa kalamuhu ma'nan wahidun. Dan kalamnya Allah Ta'ala itu, kata mereka, itu sama ya, satu pengertian. Wa makna ayat al-kursi, wa makna ayatil kursi wa ayatid dain wa taurat wal inzil wahid. Jadi makna ayat kursi, makna ayat tentang hutang dalam surah Al-Baqarah, Taurat, Inzil, itu satu makna. Kata mereka ya, para pengikut golongan Asy'ariyah ya. Wa hadza ma'lum al-fasad bid-darurah. Nah, ini ya sudah barang tentu konsekuensinya adalah apa? Tidak benar ya, salah gitu. Yang menyamakan ayat kursi dengan ayat tentang hutang, dengan Taurat, dengan Injil itu adalah satu kesalahan. Tetapi itulah yang diyakini oleh Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu ya. Nah, lalu kita perhatikan tadi di antara perkataan mereka yang tidak lazim, mereka meyakini Allah itu tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Nah, ini. Karena mereka bilang, ini dalam keterangannya, nah, innana la naqulu innallaha fi makanin wa laisa fawqal khalqi bi dzatihi. Sesungguhnya kami tidak mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada di satu tempat dan bukan di atas makhluk
secara zat, itu kata mereka. Maka konsekuensi dari perkataan mereka itu bahwasanya Allah itu tidak di dalam alam raya ini, tidak pula di luarnya. Wa hadza huwa at-ta'til. Inilah dia ta'til itu. Jadi mereka menolak keberadaan Allah di dalam alam ini atau di luar alam ini. Ya, ini membingungkan. Terus di mana kalau begitu? Nah, nanti kan muncul ada istilah Allah wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Tidak di dalam, tidak di luar alam. Lalu di mana? Ya nggak ada tempat gitu. Nah, padahal dalam Al-Quran jelas disebutkan tempatnya Allah Ta'ala. Di mana Allah itu bertempat? Istawa alal arsy. Kan clear, jelas. Ya. Lalu keterangan berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perkataan mereka bahwa kalam Allah itu huwal ma'na nafsi. Wa huwa ma'na wahidun fayarawna annal amra wan nahya wal khabar wal istifham ma'nahum wahidun. Ya. Jadi kata mereka kalam Allah itu adalah al-ma'na an-nafsi. Ya. Jadi maknanya sama. Satu makna. Perintah, larangan, khobar, istifham, kata tanya, bagi mereka sama gitu. Itu kalam Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan nanti kalam Allah Ta'ala itu menurut mereka kalamun nafsiyun, ya. Itu kalam bahasa hati gitu ya. Jadi duna huruf wasautin, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Gitu. Padahal Quran kita baca ada hurufnya enggak? Ada suaranya tidak? Ada. Menurut mereka itu muhdas. Kalau sudah ada hurufnya, lalu muncul suara, itu muhdas, perkara baru gitu. Dan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, karena Allah itu qadim gitu. Jadi bagi mereka, kalam Allah itu kalamun nafsi, bahasa batin gitu. Nah ini. Bahkan mereka bilang, inna taurata wal inzila wal qur'ana wal zabura syai'un wahid. Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur sama satu itu. Bedanya apa? Di bahasa kata mereka. Lakin in ubbiru anhu bil arabiyyati fahuwal Quran. Kalau diungkapkan dengan bahasa Arab maka di Al-Quran. Wa in ubbiru anhu ya bi abriyati fahuwa Taurat. Kalau diungkapkan dengan bahasa Abriyah maka dia Taurat. Enggak tahu ini Abriyah atau Ibraniyah ya. Kalau di sini Abriyah ya. Wa in ubbiru anhu bisiryaniyah, kalau diungkapkan dengan bahasa Syriani fahuwa Injil. Wa in ubbiru anhu bidaudiyah, tapi jika diungkapkan Quran itu dengan bahasa Daudiyah, fahuwa Zabur, maka dia adalah Zabur katanya. Nah ini. Nah, tentu ini adalah satu pemahaman yang batil gitu ya. Orang yang berakal tidak mungkin dia mengatakan firman Allah Ta'ala yang berbunyi aqimus shalah itu sama dengan wala taqrabuz zina. Tidak sama ya. Perintahnya beda. Satu perintah, satu larangan ya. Tapi menurut mereka sama katanya. Nah, maka tidaklah mungkin orang yang berakal ya, punya gambaran seperti itu. Tapi memang akidah yang sudah menancap dalam hati seseorang, wa in kanat batilah, meskipun akidah itu batil, itu bisa membutakan seseorang. Mereka buta terhadap dari apa yang mereka katakan. Seandainya mereka mau merenungkan sedikit saja, maka niscaya mereka akan tahu bahwa zahir perkataan mereka ini batil, rusak. Ya. Tidak mungkin orang berakal mengatakan perkataan seperti mereka. Yang tadi ya, berkaitan dengan kalam Allah atau berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi perkataan mereka itu batil gitu. Tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang yang berakal. Allah tidak di alam ini dan Allah juga tidak di luar alam. Ini kalau
orang mikir ya, dia punya akal, pasti akan mengatakan ini aneh gitu. Coba menurut bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kalau ada orang berkata Allah itu tidak di dalam alam raya ini, tidak pula di luar alam raya ini, aneh nggak? Aneh, karena emang nggak ada rujukannya juga gitu. Yang ada keterangan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Nah ini, disitulah keanehan atau kejanggalan-kejanggalan perkataan kaum Asy'ariyah ya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitab An-Nuniyah, nah, beliau ya, itu kitab nazom ya, kitab akidah tapi ditulis dengan nazom. Ya, kayak syair-syair gitu ya. Beliau mengatakan wa'lam bi anna tariqahum aksu at-tariq al-mustaqim liman lahu ainani. Nah, itu ketahuilah bahwa mereka Asy'ariyah ini menempuh jalan yang menyimpang dari jalan kebenaran katanya. Bagi siapa yang kedua matanya digunakan. Sampai pada akhirnya fa'ajaba li umyanil basairi absaru kauna al-muqallidi sahibu al-burhan. Nah, itu. Jadi selanjutnya ya Ibnu Qayyim mengatakan sungguh mengherankan ya fa'ajaba li umyanil basair, sungguh mengherankan ya kalau ada orang buta. Umyan basair sini orang buta akal pikirannya, absaru kauna al muqallid ya. Absaru kaula al muqallid. Nah, mereka tahu, melihat gitu ya, bahwa orang yang muqallad, orang yang dijadikan ikutan sahibu al-burhan kata mereka. Nah, mereka memiliki dasar landasan gitu yang jelas ya. Wa ra'auhu bit-taqlidi aula man siwahu bi ghairi ma basara wala burhana. Nah itu. Dan terakhir wa amu anil wahyaini idlam yafhamu maknahuma ajaban lidzil hirman. Nah itu Bapak bisa baca di halaman 132 ya, itu terjemahnya. Jadi orang-orang Asy'ariyah itu ya, mereka mengutamakan taklid kepada tokoh yang muqallad tadi daripada yang lainnya, tanpa pengetahuan dan tanpa landasan. Ya, itu. Jadi ma basara wala burhan, tanpa pengetahuan dan tanpa burhan, tanpa bukti, tanpa landasan. Wa ammu anil wahyaini idza lam yafhamu. Ya, katanya begitu. Mereka amu buta anil wahyain dari dua wahyu yaitu Al-Qur'an dan Sunnah idza lam yafhamu, jika mereka tidak memiliki pemahaman maknahu ma'ajaban lidzi al-hirman. Nah, yang artinya apa? Ajaban, sungguh mengherankan lidzil hirman. Nah, lidzil hirman orang yang berada dalam kemiskinan ya. Maksudnya kemiskinan ilmu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, lalu penjelasannya, setiap orang yang punya dua mata yang bisa melihat kebenaran, mereka akan tahu bahwasannya jalan yang ditempuh oleh Asy'ariyah itu menyelisihi jalan yang lurus katanya. Mukhalifun lit tariqil mustaqim walida sammahum Ibnu Qayyim al-Jauziyah umyanul basair. Oleh karenanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah melakobi mereka dengan umyanul basair. Apa umyanul basair? Umyan itu dari kata mata, buta. Nah, al-basair dari kata basar, mata, pandangan. Jadi umyanul basair itu artinya ya orang yang apa berarti? Buta mata hatinya. Annahum wa in kanat lahum ya uyunun, mereka itu meskipun mereka punya mata,
Fa inna basairahum uma, tetapi pandangan mereka itu buta, wal iyadzu billah, dan kita hanya mohon perlindungan kepada Allah. Itu sarah yang keterangannya seperti itu. Lalu mereka ini menjadikan tokoh-tokoh yang diikuti sebagai apa? Sahibul burhan. Apa itu sahibul burhan? Pemilik ilmu. Itu ya. Jadi mereka menganggap kalau ada ustadz, ada kiai, diikuti, ditaklidi oleh mereka, mereka ini yang diikuti disebut sahibul burhan. Nah, itu ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Artinya orang yang benar gitu. Bahkan waja'alu aula mimman siwahu. Bahkan tokoh-tokoh itu oleh mereka dijadikan lebih utama daripada orang lain. Itu. Nah, walizalika, ya, oleh karena itu, ya, fahum yatba'una masayikhohum wa ulama'ahum. Mereka itu ikut syekh-syekh mereka, guru-guru mereka, ulama-ulama mereka. La yubalunal kitaba wala sunnah. Mereka enggak peduli sama Al-Qur'an dan sunnah. Pokoknya kalau ada tokohnya yaqulu qaulan fahada huwa as-sahih. Kalau ada muqallad itu tokoh yang diikuti mengatakan sesuatu, mereka terima. Ini yang benar gitu. Menurut mereka. Jadi enggak peduli apakah yang dikatakan oleh tokohnya itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak, la yubalun. Ada nggak yang kayak gitu sekarang? Ada. Kalau dikasih amalan yang dari gurunya, langsung qabil tuh. Aku terima. Ya. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau ditampilkan, ditunjukkan kepada mereka hadis sahih, mereka bilang apa? Jangan dipahami mentah-mentah katanya hadis. Ya. Tapi nah, itu ya. Ya itulah. Nah, jadi itu muqallid itu begitu, hubungan muqallid ya. Orang taklid itu begitu. Jadi mereka enggak peduli pada Quran Sunnah, walaupun kita udah sampaikan, tapi mereka ikut tokoh. Nah, itu namanya ittiba qauli ya. Yang diikuti adalah qaul tokohnya, bukan ittiba manhaji. Kalau ittiba manhaji yang diikuti dari tokohnya adalah metode bagaimana si tokoh itu menyimpulkan suatu hukum. Oh, caranya dia merujuk pada Quran. Oh, caranya dia merujuk kepada sunnah. Oh, caranya dia merujuk kepada perkataan sahabat dan seterusnya. Ini enggak. Mereka itu yang diikuti adalah perkataan tokohnya. Ya, jadi qala fulan wa qala fulan. Jadi senang sekali mengutip qala syekh fulan, qala syekh fulan, qala syekh fulan. Wala takadu tajidu dalilan fi kutubihim. Hampir-hampir kita agak susah mendapatkan dalil dalam kitab-kitab mereka. Allahumma illa nadiran, kecuali hanya sedikit gitu. Pada umumnya kitab-kitab mereka miskin dalil. Karena yang dikutip tadi qala fulan qala fulan. Kalau qala fulan senang gitu. Tapi kalau qala Allah taala, qala Rasul ya sallallahu, mereka gede-gede gitu gitu. Tapi kalau qala fulan, wah senang mereka, gembira gitu. Nah ini ya, Bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Nah, itu muqallid itu begitu ya. Baik. Yang penting gayang ya. Karena tadi ya yang diikuti perkataan tokoh juga, bukan dalil. Makanya ada sampai-sampai mereka itu bilang, kalau ada orang ceramah, dia selalu mengutip qala Allah taala fi surati kada ayat kada wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu ciri-ciri ustadz anyaran katanya. Itu ustadz anyaran. Ustadz anyaran baru jadi ustadz gitu. Kalau ustadz udah senior itu enggak begitu kata-katanya. Enggak qala Allah taala, enggak qala Nabi, tidak. Nah, ini ya. Dan itu benar gitu. Klaim itu ada, videonya ada, ya, bisa dicari itu ya. Gitu. Nah.
Apa? Nah, kalau ngendikannya Mbah Yaya itu urusan senior tuh kalau gitu ya. Nah, itu ya. Baik, itu ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita lanjut. Wa qala Asy-Syaikh Muhammad Amin As-Sinkiti fi tafsirihi Adwaul Bayan fi tafsiril Qur'an bil Qur'an, safha 300 wa 19 mujallad Ats-Tsani ya. Ahli tafsir yaitu Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti, beliau punya kitab tafsir luar biasa judulnya Adwaul Bayan fi tafsiril Qur'an bil Qur'an. Nah, beliau ketika menafsirkan ayat tentang istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy yang ada dalam surah Al-A'raf, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annahu ghalatu fi hadza khalqun la yuhsa kasratun minal mutaakhirin." Ketahuilah sesungguhnya banyak sekali ya tak terhingga orang yang ya melakukan kesalahan. Ya, dari karangan mutaakhirin. Faza'amu anna zahira al-mutabadir ya anna zahira al-mutabadir as-sabiqa ila al-fahm min ma'na al-istiwa wal yad masalan fil ayah al-Qur'aniyah huwa musabahatu sifatil hawadis katanya. Mereka mengklaim bahwa makna zahir yang cepat ditangkap oleh pemahaman dari kata makna istiwa dan tangan Allah Ta'ala misalnya dari ayat Al-Quran, menurut mereka ini menyerupai sifat makhluk. Ya. Musabahatu sifatil hawadis. Al-hawadis ma'nahu al-makhluk ya, perkara baru yaitu atau makhluk. Kalau Allah dibilang Allah istiwa, Allah dibilang Allah punya tangan, berarti itu mirip-mirip dengan sifatnya makhluk. Oleh karenanya waqalu mereka berkata, yajibu alaina an nusarrifahu an zahirihi ijma'in. Kita wajib sepakat memalingkan makna zahir ayat-ayat yang di dalamnya ada keterangan tentang istiwanya Allah Ta'ala dan tentang tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka bilang kita harus ya sepakat untuk memalingkan makna zahir dari ayat yang menjelaskan tadi sifat khobariyahnya Allah Ta'ala, itu ya kita harus palingkan dari makna zahirnya. Karena dianggap oleh mereka menyerupai sifat makhluk. Bersemayam ya sama makhluk kalau begitu. Jadi kita nggak boleh artikan bersemayam. Tangan yadullah fauqa aidihim misalnya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, memang kita gampang kan memahami. Tangan itu namanya ya makna zahir al-mutabadir as-sabiq ilal fahm. Ketika kita mendengar kata tangan, langsung ada nggak gambaran di dalam otak kita? Ada kan? Tangan, kita udah ngerti tangan. Secara zahir ya seperti itu. Nah, tapi banyak orang ya keliru, kata Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti. Ya, dari kalangan mutaakhirin bahkan mereka mengklaim makna zahir ya yang cepat dipahami seperti makna istiwa dan tangan, contohnya dari ayat Al-Qur'an itu musabahatu sifatil hawadis. Itu serupa dengan sifat makhluk. Makanya harus harus dipalingkan maknanya. Jangan itu. Nah, ini. Nah, jadi istiwa berarti seperti istiwanya makhluk, tangan berarti seperti tangannya makhluk. Maka berdasarkan ijma kata mereka la yakun, ini enggak mungkin gitu. Masa Allah istiwa seperti istiwanya makhluk? Masa Allah punya tangan seperti tangannya makhluk? Hadza bil ijma qalu hadza bil ijma la yakun. Berdasarkan ijma ini enggak mungkin gitu. La takunu yadullahi ka aidina. Tangan Allah tidak sama seperti tangan kita. Wala istiwa'uhu kastiwa'ina. Istiwa atau bersemayamnya Allah tidak seperti bersemayamnya kita. Bil ijma, berdasarkan kesepakatan katanya. Fa idza ulima anna hadza mumtani'un bil ijma, kalau mereka diberitahu bahwasanya perkara ini mumtani'un bil ijma, apa maksudnya? Tidak mungkin disepakati gitu. Maka apa? Fayajibu sarfuhu an zahirihi.
dia wajib dipalingkan dari makna zahirnya, kata mereka. Nah, jadi perhatikanlah kekacauan ini. Lalu apakah ijma ala anna ma'nal yadi mumasilatul makhlukin? Apakah berdasarkan ijma ya bahwa makna tangan itu berarti serupa dengan makhluk? Itu ya. Atau al-ijma ala anna yadallahi la tumasilu aidi al-makhlukin. Atau yang ijma itu adalah apa? Bahwasanya tangan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan tangan makhluk. Ini yang mana? Gitu. Jawabannya, annal ijma'a ala anna yadallahi la tumasilu aidi al-makhlukin. Ini yang disepakati oleh para ulama salaf. Bahwasanya tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, maka selama ini pemahaman ini dianggap sebagai ijma. Ijma kan salah satu dalil pokok yang 4 dalam syariat Islam. Itu. Jadi saya ulangi ya. Bahwasanya ijma yang menunjukkan bahwa tangan Allah itu la tumasilu aidi al-makhlukin, tidak serupa, tidak sama dengan tangannya makhluk. Maka selama ini menjadi ijma atau kesepakatan para ulama, nah, fatakunu yadullahil mazkura fil Qur'an, maka tangan Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an la tumasilu aidi al-makhlukin, itu tidak sama dengan tangan para makhluk. Ini. Jadi hadis ini banyak menerangkan tentang banyak hal ya. Nah, tadi. Oke, baik. Jadi tadi mereka menjadikan ijma ya, kesepakatan umat bahwasannya ya, ada mumasilah ijma ala annahu la yuradu biha aliyad al-haq ya. Ketika mereka mengatakan ya, bahwa ijma itu ya tidak sama gitu ya. Menyatakan tidak sama. Jadi yang dimaksud tangan itu bukan tangan hakiki ya, tangan yang betul-betul tangan gitu, bukan. Nah, ketika mereka mengatakan itu, maka akhtau fi dzalika khotoan ya azima. Mereka telah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan yang besar. Itu Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi ini ya. Kemudian yang terakhir ya. Wala yakhfa ala adna aqilin. Wala yakhfa ala adna aqilin anna haqiqata ma'na hadzal qaul. Tidak tersembunyi bagi orang yang ya paling rendah akalnya bahwasanya hakikat makna hadzal qaul, perkataan ini ya, apa itu? Annallaha wasafa nafsahu fi kitabihi bima zahiruhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan di dalam kitabnya dengan yang zahir. Dengan yang zahir, yang mudah, cepat ditangkap atau dipahami. Nah, jika ini dianggap ya, memaknai secara zahir dianggap sebagai kekufuran terhadap Allah Ta'ala, atau dianggap sebagai perkataan ya, yang tidak pantas untuk Allah Azza wa Jalla, nah, itu ya. Jadi Bapak-bapak dan